Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Sanul Hadi, NIM 2011-03-1010. Program studi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan itu tentang indefinitive estimate, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Dharma Hendra, ST, MT, IPM, CST. Definitive estimate. Definitive estimate itu terbagi atas dua versi, yaitu versi owner dan versi kontraktor. Yang mana kedua versi ini itu akan melakukan input data, dan kemudian setelah itu versi owner atau yang disebut dengan owner estimate dan versi kontraktor atau bid price itu akan melakukan yaitu yang namanya nilai kontrak. Untuk siklus cost estimate. Proses cost estimate dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut, yaitu data proyek atau work breakdown structure atau WBS, dan didapatkan yaitu BQ. BQ itu adalah time schedule, cons dengan mental, prod dengan HS, polisi atau Q. Dan setelah itu maka BQ dengan UP itu akan dapatkan DC. DC dengan MU akan dapatkan biaya proyek. Nah, biaya proyek itu akan menemui optimasi value engineering, construction economy, yang mana akan mendapatkan suatu kontrak, spesifikasi, gambar, dan lain-lain. Construction economy. Yang dimaksud dengan construction economy adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu versi pemilik bangunan atau owner, versi pelaksanaan bangunan atau kontraktor. Versi construction economy, yaitu versi owner, adalah desain sederhana, kurang struktur dengan desain khusus, struktur beton tipikal, info yang lengkap atau fondasi, menggunakan material lokal, spek yang jelas dengan standar yang dikenal. Adakan pre-bids meeting, kurangi change order, tugaskan pengawas yang berpengalaman. Dan versi kontraktor, yaitu pelaksanaan doc atau tender dan lokasi proyek dengan seksama. Gunakan alat efisiensinya tinggi, tetapkan C-methods yang tepat, tingkatkan prod kerja, gunakan alat komunikasi yang baik, gunakan subkon yang ahli, adakan rapat secara rutin, terapkan contraction safety, jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar proyek. Faktor kunci dengan asumsi. Itu cost engineer yang profesional dalam membuat cost estimate mengenal dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Faktor kunci yang pasti adalah construction schedule, construction method, dan method estimate. Dasar produktivitas tenaga dengan alat. Asumsi adalah inflasi, kenaikan harga atau risiko lain. Faktor pasti dengan asumsi, yaitu preliminary estimate, semi-detail estimate, definitive estimate. Adalah faktor asumsi dan faktor pasti. Work breakdown struktur. Tahapan pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasar dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek YBS. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Seorang cost engineer terkadang mengambil spesialisasi tertentu, seperti struktur, M atau E, finishing, dan lain-lain. Work breakdown struktur. Hal yang perlu untuk menyusun work breakdown struktur adalah itu dokumen tender, gambar, spesifikasi, persyaratan, surat perjanjian, adenda, informasi-informasi yang diperoleh dari survei lokasi, proyek, rencana metode pelaksanaan, pengalaman dengan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenis.
struktur WBS bangunan gedung. Ini adalah struktur WBS bangunan gedung, yaitu terdiri atas bangunan gedung, persiapan, yang mana proyek itu masuk dalam bangunan gedung, dan subproyek itu masuk seperti persiapan, fondasi, struktur atas, finishing, mekanikal, elektrikal. Subnetwork meliputi struktur beton dan struktur baja. Activity meliputi core wall, kolom, balok dengan plat, dan ada juga sub-activity. Dan ini WBS kode. WBS kode itu meliputi proyek, misalnya kodenya 1.0, 2.0, 3.0. Dan diurut lagi ke bawah, itu akan menjadi, yang misalnya 1.0 akan menjadi 1.1, 1.2. Dan juga begitu 2.0, maka akan menjadi 2.1, 2.2, dan begitu seterusnya. WBS dalam teks. WBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode. Bangunan gedung, contoh 1.0.0 atau preliminaries. 1.1.0 pengukuran, 1.2.0 seat facilities, 1.3.0 dan seterusnya. Untuk 2.0.0 pekerjaan tanah, 2.1.0 galian tanah, 2.2.0 timbunan tanah, 2.3.0 dan seterusnya. Preliminaries. Yang digunakan prelim adalah berbagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction method. Biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim besar cukup signifikan. Contoh prelim untuk proyek gedung: soil investigation, temporary sales office, ceremony, contract dokumen, shop dengan as-built drawing, sheet overhead, cleaning, mobilisasi dengan demolisasi, tower crane, K3, dan lain-lain. Biaya proyek. Biaya proyek itu meliputi biaya proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu direct cost biaya langsung, indirect cost biaya tidak langsung. Inti dari biaya proyek adalah direct cost, yang jumlahnya dominan mencapai lebih kurang 85% dari total biaya proyek. Kekuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer yang ditunjukkan dengan kuantiti dan harga satuan terhadap setiap item pekerjaan. Kuantiti pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang method of measurement, konversi volume pekerjaan tanah, method of measurement. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak kita jumpai cost engineer atau estimator pekerjaan tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah, yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadinya kesalahan, sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Perlunya pengembangan method of measurement dengan memakai standar dari quantity superior atau QS. Standard method of measurement. Dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut, yaitu taking off. Kita mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar tender dan dimasukkan ke dalam satu formulir berupa keterangan rincian tentang elemen tersebut. Squaring, kegiatan menghitung satuan pekerjaan dari ukuran yang telah diambil dalam proses taking off. Abstracting, mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di-squaring untuk direkap. Billing, menyiapkan draft BQ di setiap item pekerjaan. Contoh formulir: nama proyek, nama gambar, lembar kerja, dimension, dimension, squaring, description, dan seperti gambar yang ada di slide.
Kesepakatan lain. Kesepakatan lain itu volume galian dihitung dengan galian tegak, dan ini adalah contohnya, yaitu volume beton. Pada pertemuan struktur beton, itu dihitung, kolom dihitung seluruh panjangnya, slab dikurangi bagian kolomnya, balok dikurangi bagian kolom dan slab. Dan total panjang hubungan sama dengan yaitu A tambah 4E. Total luas atap itu sama dengan 2 dikali setengah H dikali A tambah C ditambah setengah dikali T dikali B. Pekerjaan besi beton atau balok A 2 lantai 1. Lantai 1. Itu contoh nomor, nama potongan, besi beton, jumlah beton, begal atau stirop, bentuk besi beton, yang mana seperti contoh di slide. Untuk rekap pekerjaan besi beton, itu di atas nomor, lokasi besi, jumlah besi beton dalam meter, keterangan, dan seperti gambar yang ada pada di slide. Volume pekerjaan tanah. Unsur volume tanah. Itu ada 3 jenis volume tanah, yaitu bang atau asli, loss atau lepas gembur, compacted atau padat. Yang mana bang adalah galian tanah, loss adalah angkutan, compact adalah timbunan. Ini adalah contoh perubahan volume tanah. Itu terdiri atas bang, loss, dan compacted. Bang adalah peristiwa pemadatan, loss, dan compacted adalah kurangnya volume udara. Peristiwa konsolidasi, berkurangnya volume air. Faktor kembang atau susut. Faktor kembang hasil faktor terhadap volume bang yaitu dengan persamaan FK sama dengan 1 ditambah L per B. Faktor susut atau Sri KG faktor terhadap volume bang dengan persamaan FF sama dengan 1 dikurang C per B, di mana B berat volume bang, L berat volume loss, dan C berat volume compact. Contoh tabel konversi volume itu terdiri atas jenis tanah, tanah berpasir, tanah biasa, itu di mana dari bentuk itu menjadi bentuk seperti asli, lepas, padat, itu sesuai pada contoh tabel yang ada pada slide. Unit press. Unit press adalah faktor penting yang menentukan biaya setelah kuantiti. Kuantiti adalah unit press. Itu proses penghitungan biaya meliputi 2 aspek, yaitu aspek teknis untuk kuantiti dan aspek bisnis untuk harga satuan atau unit press. Ada dua hal penting yang perlu diperhitungkan dalam proses penetapan unit press, yaitu ketelitian dalam menghitung strategi penetapan unit press. Hal-hal yang mempengaruhi unit press, yaitu unit press untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyaknya faktor-faktor mempengaruhinya. Unit press proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut: time schedule proyek, construction method, produktivitas sumber daya termasuk waste material, harga satuan dasar, sumber daya, spesifikasi. Waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya yang dapat digunakan sebagai berikut. Seperti pada contoh gambar yang ada pada slide itu, biaya W1, W2, waktu. Yang mana B1, B2 itu masuk biaya, W itu masuk pada waktu. Construction method versus unit price. Hubungan antara construction method dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Biaya proyek yaitu B1, B2, mutu construction method itu pada CM1, CM2.
Contoh alternatif CM jembatan. CM jembatan, fondasi, bagian atas, tiang panjang, boret pil, itu tiang panjang C1, boret pil C2. Bagian atas perancah, cantilever, launching. Yang mana perancah masuk C3, cantilever masuk C4, launching masuk pada C5. Contoh alternatif CM gedung bertingkat, struktur beton. Itu CM gedung, itu terbagi atas fondasi, basemen, struktur atas. Yang mana fondasi terdiri atas tiang panjang, itu masuk pada golongan C1, burit pil masuk pada golongan C2, basement masuk pada konvensional yaitu C3, dan top down masuk pada C4, dan untuk struktur atas atau cast in pipe yaitu masuk pada golongan C5, precast masuk pada golongan C6, dan campuran masuk pada C7. Untuk produktivitas versus unit price, ya. Definisi produktivitas adalah besaran output atau hasil pekerjaan persatuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Hubungan dengan unit price adalah produktivitas naik, unit price turun. Produktivitas turun, maka unit price naik. Produktivitas adalah suatu kemampuan bisa rendah, bisa tinggi. Harga satuan sumber daya, unit price pekerjaan dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya upah tenaga, biaya material, dan biaya alat. Harga satuan dasar upah material dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya yaitu sumber atau pemasok sumber daya, spesifikasi, proses negosiasi dengan pemasok. Unsur-unsur unit price. Unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Yaitu unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja, bahan material, alat atau equipment. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerjaan, mandor, tukang, dan pekerja. Produktivitas kelompok pekerja tersebut ditunjukkan dengan faktor angka dari masing-masing pekerja. Untuk setiap satuan pekerjaan, saat ini profesi pekerjaan bangunan telah maju. Setiap informasi harga upah di pasar, yaitu kualitas pekerjaan. Unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material tertentu, seperti semen, pasir, batu pecah, dan lain sebagainya. Banyaknya kebutuhan material tiap satuan pekerjaan untuk tiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang plus waste. Kuantiti terpasang tidak dapat dikendalikan, tetapi waste harus dikendalikan. Waste material. Ada 2 jenis waste material, yaitu waste material tunggal, waste material campuran. Penyebab waste antara lain yaitu reject, kerusakan, kehilangan, termasuk volume efektif, pemborosan, atau pemakaian di lapangan. Unsur biaya alat, yaitu banyak jenis pekerjaan dalam proses memerlukan penggunaan peralatan. Konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah biaya depresiasi atau penyusutan alat, biaya operasi BBM, oli, pelumas, operator, biaya perbaikan spare part mekanik. Biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu spesifikasi, seperti biaya tetap tidak dapat dikendalikan, yang lain harus dikendalikan. Contoh biaya operasi, yaitu biaya operasi per jam diperoleh dari solar per jam, oli per jam, gas per jam, minyak hidrolis per jam, upah operator per jam, dan akan dapatkan jumlahnya. Kebutuhan material konsumal tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung dari sistem pembayaran.
Nah, ini adalah contoh biaya perbaikan. Itu dari tahun biaya perbaikan per tahun. Itu contoh dengan umur alat 5 tahun. Itu 1. Maka 1/15 dikali 90% dikali harga alat. Dan begitu untuk juga tahun kedua, tahun ketiga, maka angkanya akan dirubah. Untuk keterangan, untuk alat yang bekerja berat, track faktor yang diambil digunakan 90%. Untuk alat yang kurang bekerja atau ringan, roda faktor yang digunakan itu adalah 60%. Unit price pekerjaan khusus. Dalam suatu proyek tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifikasi untuk yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain pekerjaan M atau E seperti building automatic system, pekerjaan landscaping, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukiran, lukisan, dan lain-lain. Unit price pekerjaan khusus tersebut sebaiknya dimintakan dari ahlinya. Bagan harga satuan. Ini adalah contoh bagan harga satuan, yaitu terdiri dari produktivitas dengan mata kerja, itu akan masukkan upah dasar, jumlah tenaga, dan biaya tenaga. WAS dengan metode kerja akan masukkan harga dasar, jumlah dengan jenis, biaya, bahan, harga satuan pekerjaan. Produktivitas metode kerja, harga dasar, jumlah dengan jenis, oleh biaya alat. Unit price dalam falas. Unit price dengan double currency sebaiknya dirinci sebagai berikut, yaitu item pekerjaan, unit price yang meliputi upah, material, alat, jumlah. Indirect cost proyek. Indirect cost dalam cost estimate sering dimasukkan sebagai markup. Itu definisi indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan proyek. Ciri-cirinya, kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di lokasi proyek, tidak ada kaitan dengan komponen biaya proyek secara fisik. Markup proyek. Setiap perhitungan biaya proyek selalu ditambah dengan markup atau biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tetap organisasi atau perusahaan yang ada, cadangan untuk risiko, cadangan untuk laba. Besarnya markup sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price, itu masa lalu adalah jumlah biaya, keuntungan dengan risiko, pajak atau PPN 10%, jumlah penawaran. Untuk jumlah biaya itu A, keuntungan dengan risiko B, pajak atau PPN 10%, A tambah B yaitu C, jumlah penawaran sama dengan A tambah B tambah C. Untuk saat ini, jumlah biaya yaitu A tambah B, pajak atau pendapat PPN 10%, A tambah B sama dengan C, jumlah penawaran itu A tambah B tambah C. Cost estimate versus bid price, ya. Yaitu bill quantity, unit price, bill quantity, unit plus. Itu akan bill quantity dengan unit price itu akan mendapatkan direct cost, markup, project cost estimate, pajak, PPN. Untuk bill quantity, unit price yaitu project cost estimate, pajak, PPN, bill price. Unsur utama markup yaitu markup, biaya tetap perusahaan, risiko yang tak dapat diduga, keuntungan perusahaan. Kontribusi proyek, nilai itu terdiri atas nilai kontrak, pajak, atau PPN, pendapatan proyek, biaya proyek, keuntungan kotor. Biaya tetap perusahaan, keuntungan usaha.